Ya, kali ini saya bersama Abang Masinton Pasaribu, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan dari Dapil DKI Jakarta. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat Bung Irman. Udah bisa kita buka masker lah ini. Matching banget nih Bang kayaknya, Bang. Ya, ini hari batik nasional, jadi harus pakai batik. Maskernya pun batik juga. Bang, kita izin ngobrol-ngobrol santai nih, Bang. Ngobrol asik bagaimana perkembangan situasi di Indonesia saat ini. Kan kita tahu lah, Bang, Abang sebagai anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dapil DKI Jakarta, kita tahu bahwa DKI Jakarta ini angka positifnya masih tinggi, masih menjadi provinsi nomor 1 penyumbang terbesar positif corona. Nah, Abang lihat sendiri sebenarnya kinerja dari PSBB, sistem mekanismenya ini apa yang harus dievaluasi ke depan? Pertama, kalau saya melihat nih pola PSBB ya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya saat ini ya masih sama seperti PSBB bulan April lalu. Jadi nggak ada dari cara kerjanya ya, cara kerja penanggulangannya nggak ada yang berubah. Jadi ya saya juga tidak begitu optimis ya dengan PSBB yang diberlakukan saat ini dari awal bulan September dan perpanjang lagi. Nah, kita tahu bahwa ketika awal-awal masa pandemi COVID diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 10 Aprilan kalau tidak salah itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB, kemudian diperpanjang kembali dua minggu diperpanjang lagi sampai bulan Juni kalau tidak salah itu ada 4 kali perpanjangan. Nah, jadi kalau saya melihat penerapan PSBB dari bulan April sampai ke Juni, kemudian masuk ke fase pelonggaran, kemudian bulan September diterapkan lagi PSBB dan kemudian diperpanjang lagi nih ya 2 minggu. Menurut saya juga kalau metode penanggulangan COVID-nya masih seperti PSBB yang bulan April ke Juni lalu, ya nggak akan berarti apa-apa. Tapi kalau menurut Abang sendiri sebenarnya koordinasi atau memang penindakan yang masih agak lemah nih di Pemprov DKI Jakarta? Ya kalau saya melihat pemetaan permasalahannya di mana, terus kemudian penyiapan aparatur baik itu penanganan kesehatan, mengcover masyarakat dan lain-lain itu belum. Jadi kalau saya melihat bahwa COVID ini harus kita tanggulangi secara serius, iya harus itu. Nah, maka pada saat pelonggaran PSBB lalu ya, pemerintah provinsi kan pernah membuat zonasi itu PSBM. Tidak PSBM, dia cuma membuat zonasi aja di RW ini merah, di RT ini kuning, apa segala macam, tapi tidak ada treatment khusus terhadap zona-zona merah umpama itu diapain. Nah, harusnya kan bahwa satu sisi kesehatan yang utama, yang kedua juga bagaimana menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Nah, penerapan skala mikro itu menjadi penting. Nah, ketika dilakukan zonasi, kalau di satu wilayah, satu RW, satu RT itu persentase masyarakat yang kena COVID itu tinggi, ya diterapkan mini lockdown atau PSBM kalau yang diterapkan di Jawa Barat gitu ya, berskala mikro, sehingga area itulah yang di-cover oleh pemerintah daerah, disiapkan aparatur kesehatannya, disiapkan aparatur relawan-relawan untuk membantu masyarakat yang di-cover di satu wilayah itu, siapkan dapur umum, menyiapkan seluruh perangkat pemerintahan daerah. Harusnya seperti itu, sehingga di titik lain, di RW atau kelurahan lain yang tingkat sebarannya masih kecil, itu bisa diminimalisir. Kalau di satu wilayah yang agak banyak itu bisa dilokalisir gitu ya. Harusnya seperti itu. Jadi tidak menutup pembatasan, tidak melakukan pembatasan dalam skala wilayah provinsi, karena itu dampaknya kan tinggi. Bahwa kita
eh, perlu mengutamakan kesehatan ya, tapi juga hal yang lain juga ekonomi masyarakat kan harus tetap tumbuh dengan tetap disiplin dengan protokol COVID. Nah, negara harus hadir ketika umpama di wilayah-wilayah lain yang ada aktivitas masyarakat, negara harus juga hadir membantu mendisiplinkan masyarakat agar masyarakat lebih terbiasa, lebih disiplin dalam menggunakan standar protokol kesehatan dalam masa pandemi. Berarti artinya solusi konkret dari Abang sebagai anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta ini PSBM. Ya, pada saat awal itu kan yang saya kritik itu nggak perlu langsung PSBB, harusnya itu PSBM. Karena ketika PSBB diberlakukan di wilayah-wilayah yang sebenarnya masih bisa beraktivitas tapi dengan kedisiplinan COVID ya, kan bisa dilakukan di sana, masyarakat beraktivitas, ekonominya tetap tumbuh. Terhadap wilayah-wilayah yang dianggap zonanya merah, memang harus ditanganin khusus ya. Nah, disitulah kehadiran pemerintah, kehadiran negara harus hadir, pemerintah provinsi. Nah, disiapkanlah dapur umum, disiapkan seluruh perangkat pemerintahan daerah ya, baik itu di kelurahan dan lain-lain, digerakkanlah sektor masyarakat lainnya untuk membantu meringankan masyarakat yang di-cover di wilayah terkecil tersebut. Nah, ini Abang ada tips-tips juga Bang, kepada masyarakatnya atau memang giat-giat Abang sebagai anggota DPR RI agar tetap menjaga kesehatannya di tengah masa pandemi? Oh iya, jadi pada masa pandemi saat ini ya, yang kita semua harus menjaga, mengutamakan kesehatan kita. Nah, bagaimana mengutamakan kesehatannya? Berpikir positif, kemudian berolahraga, bagaimana meningkatkan imunitas, pikiran positif, kemudian tubuh juga energik, itu kan memperkuat imunitas. Kedua ya vitamin, suplemen lain-lainnya. Terus berikutnya adalah disiplin. Itulah perbincangan saya dengan Abang Masinton dari anggota DPR RI Komisi 11 fraksi PDI Perjuangan Dapil DKI Jakarta. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Wilman. Salam sehat ya Bang ya. Sehat selalu, gunakan masker, cuci tangan, dan tetap distancing, menjaga jarak dengan. Penting ya Bang ya, boleh pakai masker. Ya, masker menjadi penting dan wajib. Harus menjadi kampanye nasional. Salam sehat. Sampai bertemu pada episode yang selanjutnya. Sehat selalu, merdeka.